warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo warga-warga Jawa Barat semuanya, pada khususnya umumnya untuk seluruh warga negara Indonesia. Di kesempatan sore hari ini, saya merasa tergelitik. Ada seorang yang mengaku orang tua siswa yang bernama Bapak Adel, ya, melaporkan Kang Deddy ke Komnas HAM akibat kebijakan beliau yang memasukkan anak-anak dalam tanda petik berkebutuhan khusus atau nakal yang akan kedepannya berindikasi mungkin kepada tawuran, bahkan masuk geng motor, pengguna narkoba yang melawan pada orang tua, nah seperti itu. Saya jadi pengen ketawa aja, tapi sebelum saya reaction, ini saya dapat beritanya dari Tribun. Ya, dari Tribun, kita lihat dulu videonya seperti ini kawan. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Orang tua siswa laporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM, tak setuju anak nakal dimasukkan ke barak militer. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh Adel Setiawan selaku orang tua melalui Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia, Kamis, 8 Mei 2025. Menurut Adel, laporan tersebut berkaitan dengan kebijakan pembinaan anak oleh TNI di barak militer yang dinilai berpotensi melanggar HAM. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, ujar Adel. Selain itu, Adel menilai Deddy Mulyadi tidak memahami falsafah pendidikan. Yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya, anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk, tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk, lanjut Adel. Menurutnya, selaku orang tua siswa, permasalahan kenakalan remaja dikarenakan mereka tidak pernah didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak pernah didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan, bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina dididik ala-ala militer, tambahnya. Adel menuturkan apakah ada jaminan jika para siswa yang sedang saat ini berada di barak militer tidak mengalami intimidasi. Ada gak jaminan selama dibina di barak militer ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya saya kemarin baca di berita mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya, ungkap Adel. Ia pun berpendapat tidak ada jaminan jika para siswa nakal tersebut, seusai dididik akan terlepas dari masalah kenakalan remaja. Selain itu, ia juga menyebut jika tidak ada satupun payung hukum yang memperbolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Lanjut Adel, pihaknya menduga jika Deddy Mulyadi sudah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai gubernur karena mengeluarkan kebijakan tersebut. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah itu dia, para sahabat semuanya. Beliau mengatakan ada 3 hal yang menurut beliau itu katanya mungkin ya Kang Deddy itu tidak paham tentang masalah pendidikan, karena anak-anak itu bukan tanah liat yang harus dibentuk tapi harus dibimbing. Dengan kata dibimbing saja Anda juga sudah salah. Kalau menurut saya bimbing itu adalah pembentukan, pembimbingan itu adalah pembentukan. Kita membimbing anak agar tidak rewel, agar tidak manja, tidak malu, itu pembentukan. Karena begitu anak lahir ke alam dunia ini dia tidak tahu apa-apa. Kita membentuk dia agar menjadikan kita yang agar menjadi apa yang kita mau. Harapannya ke depan kan seperti itu. Nah, dalam Quran saja kan seperti itu. Dalam Quran saja Allah itu sudah mengenas, ya. Anak yang lahir itu mau dinasranikan, mau diislamkan atau dimajusikan tergantung kita gitu.
Nah, terus juga beliau berkata potensi melanggar HAM-nya di mana? Anda melihat dibotakin nggak dibotakin, Pak, tapi dicukur cepat ala tentara. Disuruh bangun pagi jam 4, ya memang harus begitu. Yang muslim jam 4 pagi bangun, setengah 5 sholat subuh. Itu agar membantukannya disiplin, karakter gitu loh. Bukan menjadi anak yang manja, anak yang semrawut, dalam hidupnya susah makan, kan seperti itu. Dan perlu diingat, dan Anda juga jangan melihat jangan melihat video yang sepotong. Di situ tuh banyak pengawasnya, diawasi juga oleh guru, dinas pendidikan terkait, kepala sekolahnya masing-masing, ada juga psikolog di situ yang mendampingi di situ. Dan ingat ya, Menteri HAM saja mendukung. Menteri HAM saja mendukung. Bapak Natalius Pigai itu mendukung tuh. Nah, melawan HAM-nya di mana? Kang Deddy itu hanya pembentukan karakter dari anak yang mungkin tadinya sering pulang malam, bermain game terus, diatur pola hidupnya. Terus tidak ada hak untuk tentara mendidik. Pendidikan itu tugas kita semua, bukan hanya instansi, masyarakat, lingkungan. Karena terbentuknya karakter-karakter orang itu selain dari keluarga juga faktor lingkungan. Mesti diingat, bahaya kalau hal seperti itu dibiarkan. Jadi Anda turun nggak ke lapangan yang saling bacok, tawuran, bawa gear, terus juga bawa samurai, itu anak-anak tingkat umur berapa sih sekarang? Saya ya sekitar tahun 90-an juga ngalamin lah, 90-an ke sana. Nggak ada tuh tawuran-tawuran yang seperti itu, yang bawa senjata, berkelahi ya, kebandelan anak. Tapi nggak sampai semasif kayak sekarang, terus ikut-ikutan geng motor. Jadi Anda itu menunggu anak-anak ini kriminal dulu gitu. Jadi seolah-olah kita itu melihat orang atau anak di pinggir jurang, mau masuk jurang, bukannya ditarik secara paksa agar dia kembali ke jalan yang benar, malah didorong biar dia masuk jurang begitu. Itu keinginan Anda gitu. Justru yang dilakukan Kang Deddy ini ya pencegahan anak-anak yang berindikasi seperti itu. Nanti kedepannya akan berindikasi, apalagi sudah sering tawuran, itu dibina kembali, dibentuk kembali mentalnya agar menjadi manusia yang sejatinya manusia, yang saling penyayang, saling menolong, saling memahami, toleransi, disiplin dalam hidup. Melanggar HAM-nya di mana gitu. Kalau menurut saya sih gitu aja. Dan Anda melaporkan, terus saya tanya, solusi dari Anda seperti apa? Solusi dari Anda seperti apa? Dan perlu Anda ingat, perlu Anda ketahui, ya, perlu Anda ketahui bahwa turunnya mental, turunnya kedisiplinan, turunnya adab anak-anak sekarang itu akibat apa? Akibat peraturan yang terlalu berlindung di balik hak perlindungan anak. Terlalu berlindung. Karena zaman dulu, anak-anak zaman dulu ya, ketika kita dihukum, disetrap, jewer telinga, bandel dikit, saya ngalamin ya, dijemur di tiang bendera sambil hormat gitu, pulang nangis, laporan ke orang tua. Di laporan di rumah gimana? Dibela enggak? Malah ditambahin. Dan anak-anak zaman dulu itu nggak manja. Maksudnya nggak manja itu nggak kayak anak zaman sekarang. Nah, ini dibentak sama guru akibat kesalahan dia. Ya kalau kita membiarkan kesalahan, nggak akan ada wibawa. Buktinya sekarang, kalau zaman dulu kita ketemu dengan guru lagi berjalan jauh, masih jauh, kita dari sini tuh sudah nunduk lihat guru tuh datang, Pak, selamat pagi, cium tangan. Anak sekarang saya sering lihat, halo Pak, ke guru. Terus apalagi kalau zaman dulu ada orang yang nongkrong di pinggir jalan lagi duduk, anak lewat membungkukkan badan sambil permisi. Kalau orang Sunda punten,
Sekarang nggak ada, sudah langka adab seperti itu. Maka pantas hasil didikan seperti ini. Lihat yang kemarin demo tuh, mendemo waktu itu kan, sampai mengatakan presiden dengan kata-kata binatang. Adabnya udah nggak ada. Inilah produk kegagalan produk sebetulnya. Dan Bapak mesti ingat, Bapak kalau muslim dalam Islam juga ada hukumnya. Hukum apa? Kalau anak disuruh sholat tidak nurut 3 kali, pukul, tapi dari batas pinggang ke bawah. Itu apa? Pembentukan, Pak, bimbingan. Ya, karena hak anak itu hanya pendidikan. Pendidikan itu ya atikan, ajakan, dan juga pembentukan. Dan juga harus ingat kewajibannya ada, nurut, ya, kewajibannya ada, nurut sama orang yang lebih tua, gitu loh. Dan Kang Deddy di sini itu hanya berusaha menekan tingkat kenakalan anak-anak jangan sampai berujung kriminal. Itu usaha, Pak. Dalam Islam juga ditekankan kita tidak akan bisa memberantas kejahatan sampai kapanpun, karena itu sampai akhir zaman tetap ada. Yang hanya bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Nah, kita lihat berapa persen yang berhasil nanti dari program ini. Kalau misalkan asalnya 100%, yang berhasil 80%, dia menjadi baik, yang 20% malah, ya itu hak mereka. Ya nanti mungkin urusannya dengan hukum. Kita lihat persentase keberhasilannya. Kita tidak akan bisa menumpas itu. Tapi yang hanya kita bisa lakukan adalah menekan atau meminimalisir tingkat kenakalan remaja sampai berujung kriminalitas. Oke, yang sudah terjadi, yang mereka melakukan pembacokan, ada ditahan. Itu sudah terjadi lah. Tapi anak-anak yang masih dalam taraf mau, gitu, kita harus cegah, gitu. Kita harus cegah, jangan kita biarkan. Ini tugas kita semua. Ya solusinya ya KDM. Terus bagaimana tuh soal tentara yang mendidik di Papua menjadi guru. Terus juga ada SMA, SMK ya, yang di Bandung tuh yang dari militer, anak-anaknya pada top semua tuh di situ. Berbaju ala militer nggak masalah, Pak. Ya, mereka yang lakukan itu baris berbaris, paskibraka. Yang latih siapa? Paskibra itu TNI, Pak. Ya. Nah disinilah Anda itu justru yang menurut saya itu yang tidak mengerti pendidikan itu Anda. Dan kalau sifat Anda dan kalau seluruh orang tua berpikiran seperti ini, maka bangsa kita hancur ke depan. Generasi muda kita ke depan tidak akan pernah bercahaya, suram. Inilah pemikiran orang tua yang akan menggelapkan Indonesia ke depan. Kalau benar Anda orang tua ya. Ya semoga lah apa yang saya reaction dari video ini memberikan manfaat bagi kita semua dan membuka wawasan kita bahwa mendidik, mengatik anak-anak generasi penerus bangsa itu bukan hanya tugas negara, tapi tugas kita semua sebagai masyarakat, sebagai lingkungan. Bentuklah lingkungan kita dengan lingkungan yang kondusif agar anak-anak yang berada di lingkungan kita itu menjadi anak-anak pula yang kondusif, produktif. Karena zaman sekarang itu hampir 70% lingkungan yang mempengaruhi karakter anak. Orang tuanya baik-baik saja, anaknya kok jadi badung gitu. Nah, itu karena lingkungan. Termasuk saya dulu ya. Ya itu aja. Saya sih jujur aja. Termasuk saya dulu. Ya karena lingkungan. Kita gaulnya terminal ya, tapi untung nggak kebablasan. Ini saya mengalamin, Pak. Saya ngomong seperti ini saya ngalamin ya. Saya ngalamin loh. Saya ngomong begitu saya ngalamin gitu, ngalamin kebadungan. Tapi sebadung-badungnya saya anak zaman dulu, nggak kayak anak sekarang. Kita itu berantem main cuman main kepalan tangan, Pak. Kalau kita marah dengan seseorang bukan tawuran, Pak, tantang, Pak. Kalau zaman dulu tuh lari di tempat sepi, di kebon, berantem duel, Pak, sistemnya. Sudah, kalau sudah nggak kekawalah ya sudah selesai. Kalau sekarang kan pakainya senjata. Saya ngalamin, Pak, kalau seperti itu duel. Gitu.
Nah terus kalau untuk masalah pergaulan ya karena kadang-kadang anak itu salah pergaulan. Di rumah beragak iya baik, begitu di luar kayak singa, itu aja ya. Dan saya tuh sebetulnya pengen kembali ke norma-norma dulu, norma-norma di mana kampung-kampung itu menerapkan seperti anak-anak muda atau yang apel itu tidak boleh lewat dari jam 9, jam 10. Warganya kompak, ada yang apel dari luar, laki-laki ke kampung kita, ke perempuan misalkan gitu, lewat dari jam waktunya suruh pulang, nggak boleh ada yang nginep. Ini untuk menekan tingkat kehamilan wanita di luar nikah kan. Itu norma budaya, norma budaya. Terus bapak nggak teriak-teriak tuh di Aceh kan, di Aceh nih sebagai apa namanya daerah yang khusus ya, mereka menerapkan syariah. Yang jinah di sana dirajam pak. Rajam tuh gimana? Dipukulin pak, nggak teriak-teriak ham tuh, karena itu aturan agama kan, seperti itu. Terus kalau mau nurutin yang nyuri itu dipotong pak tangannya, itu agama pak. Apakah itu agama itu melanggar ham? Tidak. Justru Allah tuh membentuk manusia karena kita memberi kebebasan, iya, tapi kalau bebas kebablasan, tidak punya aturan dan tidak dibentuk sejak dini, ya susah. Ya untungnya nggak istilah ujung-ujungnya ya apa, kalau orang Sunda bilang mah ngeladir nafsu ngumbar amarah gitu. Tapi kalau dibentuk dari sedini mungkin, minimal ada rem. Saya pribadi yang berbicara. Kenapa berbicara seperti ini? Saya ngalamin ya, dari keluarga baik-baik, seorang ayah yang lumayan keras, ibu juga, ayah saya ya pensiunan pegawai negeri sekarang kan gitu, bapak saya itu yang lumayan keras gitu. Salah dikit tempeleng, berbohong dikit pukul. Tapi efeknya ketika saya pergaulan di luar agak lepas ya, oper lah, pergaulan di luar agak lepas, oper. Setelah saya menginjak dewasa, karena ada didikan dari kecil seperti itu kok, saya jadi berpikir, oh ternyata orang tua saya berlaku seperti ini itu tidak mau. Dan saya sudah punya anak, pas punya anak saya juga nggak mau anak saya seperti itu. Ya makanya saya baru mengerti di situ bagaimana, kenapa, why gitu, orang tua kita itu dulu seperti ini. Nah sekarang karena ada aturan HAM, orang tua nggak berani jewer telinga anak, pukul anak. Padahal orang tua mukul itu jujur ya bukan dari benci sebetulnya, dari sayang, ingin membentuk anaknya, mengarahkan anaknya. Mana ada. Nah, dalam Islam pun sama. Kita tidak boleh sholat saja, tidak sholat saja, dipukul itu boleh, tapi dari pinggang ke bawah, ya. Nah itulah mungkin semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan bagi saya ini terlalu apa namanya, Pak ini si bapak yang lapor ini itu sudah mempertontonkan tingkat ya IQ ya sendiri lah, mempertontonkan kelemahan dirinya sendiri, sudah membuka siapa dirinya sendiri. Ya tentunya kita juga tahulah para netizen, silahkan tanggapi sendiri ya gitu kan, silahkan di komen aja di bawah bagaimana komentarnya tentang laporan ini. Jadi saya pengen ketawa aja, hampir 90% warga Jawa Barat mendukung ya, dia melaporkan itu, ujung-ujungnya Menteri HAM juga akan mendukung ya, kita gitu aja ya para baraya semuanya, sahabat-sahabat saya di media sosial ya. Pokoknya selagi program Kang Deddy itu positif, selagi program Kang Deddy itu bermanfaat bagi masyarakat banyak ya, kita tetap mendukungnya. Tapi jangan lupa juga, kita juga harus mengingatkan kalau beliau ada salahnya, kan itu ada salahnya, agar tidak membesar dan menjadi peluang digoreng untuk orang-orang yang benci terhadap beliau. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Cepot Channel tetap menyuarakan kebenaran.